Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk Dogecoin dan juga Magic Craft. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Itu dari @imam Sriana. Itu minta dibahas. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa kedua token ini. Untuk Dogecoin, ini dia punya tagline, yaitu layer kedua untuk Dogecoin. Kalau kita lihat dari CMC hari ini harganya di kisaran Rp23. Em, Masih sedikit turun ya, setelah rilis data CPI kemarin. Untuk market cenderung volatile. Dia punya supply maksimum itu sekitar 200 miliar token, dan yang baru kecetak baru 8%. Masih sedikit. Terus ini adalah meme coin yang sifatnya lucu-lucuan. Dan juga dia punya supply yang paling banyak itu diperdagangkan di KuCoin. Ini exchange yang bisa memperdagangkan ya. Selain itu ada Uniswap, Get.io, Huobi, Lbank, Asiandex, ya, dan lain-lain. Ini banyak exchange yang bisa memperdagangkan token ini. Lalu gimana? Kalau kita cek dia di website, ini cukup rame. Mereka mengatakan mereka punya NFT, mereka punya games, mereka punya DeFi untuk Dogecoin user. Jadi mereka mengkait-kaitkan ini dengan Doge. Jadi jualannya sama to the moon, padahal di bulan nggak ada oksigen. Terus ya seperti meme coin pada umumnya teman-teman. Nah, tapi yang paling penting adalah di sini aku coba buat melacak ini token transparan nggak sih. Aku cek dia di Etherscan, dan aku nggak dapat data soal holder token ini ya. Bahkan informasi soal aset token ini juga nggak ada teman-teman. Jadi ya value-nya dia nggak ada. Ini satu warning buat teman-teman, hati-hati ya. Project ini kalau menurut saya itu berpeluang buat jadi project scam. Hati-hati, jangan terlalu gimana-gimana. Jangan terlalu spekulatif lah di token ini. Jadi dia tidak punya informasi yang bisa kita lacak soal kepemilikan, soal transaksi, soal aset mereka, berapa sih sebenarnya value dari token ini, itu nggak bisa kita lacak teman-teman. Jadi dari sana kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini token tidak transparan. Bukan token ini bukan dia nggak punya aset dalam arti realnya teman-teman, tapi dia nggak transparan aja untuk membagikan ini ke publik. Nah ini menjadi satu indikasi yang kurang begitu baik kalau menurut saya, berpotensi buat scam. Gimana untuk pergerakan harga? Kalau dari pergerakan harga kita pakai chart dari KuCoin. Dari segi volume agak banyak dalam beberapa waktu ini, seperti biasa token pump and dump ya, dengan posisi harga saat ini udah di 0,0015. Teman-teman, dia bergerak dengan kondisi yang cukup stabil. Posisi saat ini itu berada di area support, berbarengan juga dengan EMA 50-nya, dia ketahan di level tersebut. Kalau kita lihat dari segi posisi, smart money ini udah berangsur-angsur keluar dari DC USDT ini. Dia udah keluar untuk smart money-nya, jadi kita hati-hatilah. Volume perdagangannya juga udah semakin turun, dan kedepannya bisa kemana? Kalau dia mantul di level support ya tentunya bisa naik, karena kan posisi saat ini dia lagi ketahan. Let's say dia bisa stabil di sini. Mungkin ada teman-teman yang udah kadung masuk, dia stabil sideways, kemudian dia spike naik. Nah itu udah langsung aja teman-teman cut, teman-teman jual ya ketika dia udah cuan. Tapi kalau yang mau masuk, saran aku cari token lain deh yang lebih yakin, yang lebih meyakinkan. Oke, buat meme coin ini gitu aja, nggak terlalu banyak karena memang informasinya sangat sedikit. Kita next bahas yang Magic Craft. Magic Craft hari ini diperdagangkan di kisaran 0,004 US dollar. Dan dia berada di posisi 818 di CMC, which is cukup banyak juga orang yang watchlist, sekitar 8 jutaan. Ini adalah token yang berbasiskan game, berbasiskan game ya. Ini gamenya namanya Magic Craft, dimana kalau teman-teman mau main game ini, game berbasis PV MOBA ya, multiplayer online battle action. Ini teman-teman bisa untuk holding atau untuk hold tokennya dulu, baru teman-teman bisa main gamenya. Kalau kita lihat informasi daripada CMC, volume transaksinya cukup kecil, sekitar 391.000 US dollar saja. Jadi sangat kecil.
Untuk supply maksimum dia punya sekitar 10 miliar token dan baru dirilis 22 saja. Ya, ini basisnya adalah game, teman-teman. Jadi gimana cara mainnya? Jadi teman-teman wajib sekali untuk hold minimal sekian 100.000 MCT ya. Kemudian teman-teman bisa staking dia atau hanya hold di wallet saja. Itu selama 10 hari. Setelah itu teman-teman bisa akses ya dengan cara mengkoneksikan ke wallet, baru teman-teman bisa main gamenya. Jadi gitu cara mainnya, dan aku nggak hold tokennya, jadi aku nggak bisa coba untuk permainannya, teman-teman. Terus dia punya roadmap. Roadmap mereka kalau kita lihat dari sini, kuartal pertama mereka akan ada beberapa yang dikerjakan. Contohnya player profile, kemudian custom game rooms, terus juga ada tim voice chat. Ya seputar game lah. Ini basisnya seputar game. Di kuartal kedua itu juga ada, kuartal keempat, dan ya semuanya mereka sedang ongoing untuk bikin, teman-teman. Mereka juga punya NFT marketplace. Kemudian ada program staking juga. Token ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Kalau kita lihat di sini marketnya, wait a minute. Nah, dia bisa diperdagangkan di PancakeSwap, SpokySwap, Radium, Huobi, Bybit, Gate.io, Maxi, Bitget, dan lain sebagainya. Jadi itu exchange yang bisa memperdagangkan. Lalu gimana untuk supply-nya? Nah, ini kan bisa nih dicek di supply-nya di Etherscan. Jadi dia punya value yang cukup jelas. Di sini maksimum supply-nya berapa, terus ya value-nya kelihatan lah. Kalau kita compare sama yang tadi kan nggak ada nih, benar-benar kosong. Jadi ya itu satu indikasi yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, untuk holdernya siapa aja? Ini paling banyak sih di staking di Uniswap. Ya, dengan kondisi 22% ada di sana. Sisanya ini ada di wallet pribadi. 9%, 5%, 5%, dan lain sebagainya. Token ini belum ada di burn ya, belum sama sekali pernah di burn. Terus gimana untuk performa pergerakan chartnya? Untuk MCRT dia baru rilis ini di September lalu, sekarang progresnya lagi dalam tren penurunan. Kalau teman-teman ada niat buat invest, satu pertanyaan saya adalah apakah kalian main gamenya? Apakah kalian main gamenya? Apakah banyak orang yang main gamenya? Itu adalah pertanyaan penting yang teman-teman harus jawab terlebih dahulu. Oke, kenapa? Karena basis daripada fundamental token ini adalah project daripada gamenya. Apakah kalian pertama main gamenya? Apakah kalian beli NFT-nya juga? Terus kalau kita lihat dari sini, bla 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 bla. Kita bisa dapatin hadiah, kita bisa dapat reward dari permainan ini. Ya, jadi kalau kita cek di sini start earning MCT itu teman-teman bisa dapat win and get your reward in. Jadi teman-teman bisa dapetin reward daripada permainan ini kalau teman-teman hold tokennya. Jadi token ini bisa dipakai di permainan. Nah, lalu apa yang harus teman-teman perhatikan? Teman-teman, kalau kita lihat dari segi pergerakan chart, Magic Craft ini cenderung turun. Kenapa turun? Karena mungkin ya harganya tidak menarik di harga sekarang, which is terlalu mahal. Yang kedua, mungkin syaratnya ini sangat parah, sangat payah. Bayangin kita harus beli sekitar 100.000. Berarti kalau kita mau main gamenya kita harus beli 100.000. Sementara harga saat ini itu kisaran 0,0043. Berarti kalau kita mau hold 100.000 mungkin kisaran kita harus punya berapa? Kita harus punya sekitar duit $43 ya. $43, kita holdnya 10 hari, teman-teman. Sangat lama. Sangat lama. Bayangin teman-teman mau main game. Terus teman-teman mau coba game. Kita harus nunggu sampai 10 hari. Kira-kira apakah banyak orang yang bakalan tertarik melakukan hal tersebut? Oke, itu yang harus di-note. Padahal sekarang zaman serba cepat. Orang males banget nunggu ya cukup lama. Jadi ya kemungkinan kalau menurut saya sedikit orang yang main gamenya. Kalau sedikit yang main gamenya berarti komunitasnya kurang ramai. Even kalau kita compare sama game yang udah besar, Axie Infinity, itu pergerakan harga chartnya juga seperti ini. Awal-awal booming rilis, banyak orang yang main game. Pas waktu itu juga booming yang namanya Metaverse dan juga game NFT. Harga Axie Infinity ngepump sangat signifikan.
Yang paling parah adalah dari Axie Infinity, program stakingnya dia ngasih reward sangat banyak. Akibatnya apa? Inflasi. Dan harga tokennya terus drop. Jadi ini salah satu benchmark yang bisa kita gunakan untuk menilai dari MCRT ini. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga memang cenderung turun untuk saat ini. Dan kedepannya saya rasa bakalan turun terus. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau hold, ya silakan teman-teman riset sendiri. Itu tadi pertanyaan yang harus dijawab. Apakah teman-teman main gamenya? Apakah teman-teman membeli NFT-nya? Dan apakah teman-teman merasa ini worth it? Kalau teman-teman merasa ini worth it, ini masa depan, teman-teman mau invest, silakan. Tapi kalau bagi saya, melihat ketentuannya, syaratnya itu sangat berat bagi saya. Mungkin no. Ya, jadi gitu aja buat pembahasan dua token ini. Semoga bisa bermanfaat. Sorry, nggak bisa ngecap, nggak bisa bikin teman-teman merasa, wah ini token bagus nggak. Saya berada di pihak netral. Saya coba untuk selalu berada di pihak netral. Saya sampaikan opini pribadi saya. Oke, gitu aja. Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga analisanya bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.